Halo guys, ketemu lagi sama gua. Kayaknya kita emang jodoh ya ketemu terus. Gak jelas sih. Jadi kali ini kita mau bedain user ya. Bedain user untuk aksesnya. Jadi leveling gitulah ya. Jadi di sini kita punya dua level user, satu admin, satu karyawan. Jadi untuk nicknya nick admin dan nick user. Jadi harusnya kan antara admin dan karyawan itu nanti aksesnya beda ya. Di sini kan untuk admin ini dia punya akses buat mengakses konfigurasi dan master data. Nah ini untuk karyawan ini sama sekali belum gua kasih akses. Jadi harusnya dia saat berhasil login ini kosong tampilannya. Gitu. Kita coba ya. Misalkan kita logout nick user, kosong kan dia, tadi nggak ada. Oke, cuma masalahnya kalau si user dia tahu halamannya, misalkan konfigurasi akses, dia tetap bisa nih ke akses walaupun nggak ada menunya. Misalkan menu sistem gitu, tetap bisa. Ada lagi kan satu lagi master data ya. Master data karyawan. Nah ini si level user karyawannya bisa ngakses ke sini. Itu kita harus cegat dia. Kita bawain golok kalau perlu. Jadi kita langsung ke codingannya. Jadi kalau tempo hari kan kita udah berhasil ngecek ini ya. Misalkan gini nih. Kita ke dashboard ya. Kalau dia belum login, nggak bisa ke dashboard. Cuma ini masih di kita taruh di dashboard nih. Terus juga di halaman akses ini ada kayak gini. Jadi karena ini sifatnya global, ini kan nanti setiap halaman kita cek ya. Kita coba bikin di helper biar lebih gampang. Itu kita coba bikin helper ya. Jadi bikin helper di sini. Masuk ke folder application. Terus teman-teman ke ini. Ke helpers di sini. Bikin aja file, misalkan namanya site helper. Jadi kuncinya gini, site ini nanti nama helper kita. Nah ini otomatis nanti kita manggilnya dengan nama site doang gitu ya. Nanti kita panggil di autoload ya ini. Kita buka tag PHP. Jadi ini kita taruh di autoload ya. Autoload libraries helper URL. Nah di sini kita site itu. Kita load, jadi biar bisa kita pakai di setiap halaman. Kita tutup autoloadnya, balik lagi ke sini. Nah jadi ini nanti kita pindah ini, jangan di sini. Kita simpan. Kalau gini kan jadi orang nih tiba-tiba ke dashboard bisa nih, kan nggak boleh harusnya ya. Jadi kita taruh di site helper. Misal kita cek dulu deh, if not function exist, check active login gitu ya namanya. Jadi kalau fungsinya belum ada, kita bikin fungsi ini, function check active login. Namanya bebas sih, terserah dulu pada deh. Kalau gue bikin ini aja nih, cek aktif login gitu kan, cek login yang aktif gitu kan. Ini kita paste di sini.
Terus kita pakainya di sini, kita di construct aja deh, karena udah pasti ke load. Kita tinggal panggil cek aktif login. Ini pasti ada errornya nih, nanti kita cek errornya apa. Nah, this kenapa? Jadi gini, ini kan bukan kelas ya, tapi kenapa kita pakainya this? Jadi kita PCI itu ada yang namanya get instance itu. Jadi kita kalau mau pakai kelas yang ada di CI, kita panggil instansinya gitu. Kan kita kasih nama CI lah ya. Jadi disknya ini kita ganti jadi CI gitu. Kita coba ini return fase nggak perlu sih sebenarnya, karena kita redirect. Kita coba ya, kita reload. Oke nggak? Oke. Terus kita log out. Terus pura-puranya tahu nih ada halaman dashboard. Nggak bisa ya itu. Jadi nanti di setiap di sini juga nih diakses sama, ini kita nggak pakai, kita taruh di sini. Simple. Di menu sistem juga sama, ini udah kita nggak pakai. Dan di data karyawan juga ini gini. Terus nah, kayak untuk navigasi juga ini kan ini bakal di setiap halaman ada nih, karena kita butuh untuk yang namanya navigasi ini di setiap halaman. Nah, itu bisa kita taruh di helper juga. Kan ini ada di dashboard model ya, di sini nih. Mana kalau kita pindahin juga, kita sikat aja nih. Kita copy aja dulu ya. Kita copy, kita taruh di sini. Guys, ini kita nggak usah cek ini dulu deh ya. Misalkan gini aja dulu. Jadi ini sih tujuannya biar nggak bentrok kalau nama fungsinya ada terus kita set lagi gitu ya. Udah pernah bikin, kita bikin lagi. Kita coba gini dulu, kemudian seperti yang di atas kita pakai juga get instance-nya. Jadi di sini berarti CI, di sini juga CI. Samain aja ya, kita copy aja deh. Sini CI, di sini juga CI. Gitu. Jadi kita dashboard model ini kan sebenarnya buat handle yang di dashboard ya. Nanti misalkan kita mau nampilin sisa cuti karyawan di sini ada berapa gitu ya, itu kan di dashboard ya. Sedangkan kalau navigasi kan global ya, nggak khusus buat dashboard gitu. Jadinya rancu. Oke. Nah, jadi di sini tinggal gini aja. Sesuai nama fungsinya tadi. Paste fungsi ya. Gini, kita coba ya. Kalau bener nggak error ya. Oh, salah nih. Di site helper nomor 24. Nomor 24. Oh, ini belum ada stringnya nih. Oke, kita cek lagi. Oke ya. Jadi gitu. Jadi nanti yang di sini kita nggak pakai nih. Coba kita buang ya. Harusnya kan kalau ke akses nih error nih. Kalau dashboard, oke, akses error karena nggak dapet nih. Jadi sama ini pun kayak gini.
dan kita nggak perlu dashboard modelnya. Kita simpan, kita reload. Oke. Di sini juga, ini mumpung belum banyak, jadi kita rapihin lagi ya guys. Sama data karyawan juga biar nggak kelupaan. Satu lagi. Oke, kita coba menu sistem, terus master data. Nggak error ya. Ini dia login sebagai admin. Nah sekarang logoutnya coba kita cek ya. Kita find logout. Oh ini kita perlu ini nih, base URL gini aja. Coba kita kita logout. Nah oke. Nah sekarang kita sebagai user ya. Nah dia kan nggak ada aksesnya nih, tapi bisa nyoba gini kan. Tadi kita udah coba, misalkan akses. Nah ini juga mesti kita cegah nih dia biar nggak bisa kayak gini. Jadi di akses ini nanti kita cegah ya. If not function exist, dari namanya check akses user ke function akses check akses user. Oke, seperti yang di atas tadi, kita get instance lagi biar kita bisa pakai kelas CI nya. Jadi gimana? Jadi kita cek ini gini, misalkan cek ya CI db get where. Kita cek ini di akses user ini levelnya apa, kan kita punya session level user ini ya. Kemudian kita cari level user akses yang kode menunya ini kita dapat dari menu URL-nya apa. Kalau ada di tabel akses tadi aksesnya, baru boleh dia ngakses akses gitu. Capain aja ya. Ini kita perlu join nih. Kita nggak usah gini. Select bintang aja dulu ya. From akses nih. Akses. Sama menu kita buat dapat URL-nya ya. Menu
onnya menu dot kode, menu sama dengan akses dot kode menu. Terus ini left join, left, jadi menu kita join sama akses karena URL ada di dalam menu. Kondisinya where, pakai aja kalau ada dua kondisi. Level berarti akses dot level menu, level user ya, level doang apa ya, level user di menunya, di aksesnya level user, where level user CI session dari level user, kemudian get hello array. Coba kita return ya nilainya deh, return check. Nanti kita faldam nih di akses, coba kita faldam di akses ini, nanti akses kan ya, kita faldam di sini nih, di kontennya ya, faldam apa namanya tadi, helpernya cek. Ini kita komen dulu ya, 0, nggak dapat berarti karena nggak ada. Tapi kalau misalkan admin ya, admin kan ada nih di akses itu, admin ada, kita tembak nih admin, tembak C, jadian dong. Nah dapat, karena dia nggak punya akses, jadi nanti kita blok nih akses dia ke sini. Return check. Jadi di sini check you access user. Jadi kita nggak return tapi kita redirect ke halaman ini aja ya, blog gitu ya. Di sini misalkan kita bikin, misalkan kita echo aja deh nanti ya, echo access denied gitu istilahnya kan. Wih, kasih kondisi dong, if string check kalau ada nih, kalau nggak ada ya, kalau nggak ada berarti kita return biar nggak running script di bawahnya, return false gitu. Access deny, ini faldamnya kita buang.
access deny. Guys, check access user. Ini karena dia habis itu tetap masuk ke sini ya. Jadi kita redirect aja nih, misalkan kita bikin halaman misalkan langsung di controller dia, karena cuman satu, kita bikin di sini, kita diffuse. Gimana kalau coba kita redirect ke ini dulu ya, ke welcome message deh, redirect ke welcome message. Coba misalkan welcome message, welcome message, welcome message, welcomes isinya itu ya. Ini misalkan echo aja deh sininya, yang tadi ya, access denied. Misalkan kan seperti itu ya, redirect ke welcome base URL gitu ya, base URL welcome. Mantap mania. Akan akses deny. Dashboard, kita ke akses. Welcome. Nah, udah berhasil nih. Jadi konfigurasi dia lari ke sini. Nanti kita tinggal bikin halaman akses deny-nya. Jadi gitu. Coba kita lihat lagi. Jadi kalau dia nggak punya akses, ini kita redirect ke, misalkan kita bikin page namanya unauthorized gitu ya. Bikin page gini namanya nanti. Coms kita ganti nih, unauthorized. Jadi nggak punya unauthorized. Kita coba lagi konfigurasi. Nah, access deny unauthorized gitu. Oke, tapi misalkan kita punya recordnya tadi kan nggak null ya, karena nggak ada. Kita ceknya ini ada nggak nih datanya. Kita belum cek dia ngakses ke menu apa gitu nih, ada kurang. Kalau misalkan kita punya halaman akses tapi nggak ada, kita nggak kasih akses gitu ya, nol aksesnya, gini kita nolin semua aja ya. Gini misalkan konfigurasi akses, ini jadi bisa nih, situ salahnya. Jadi di sini bisa kita cek juga nih, menu halaman URL-nya apa. URL-nya harus CI
URI segmen. Kita nulis dulu ya, segmen pertama comment parameter 0 biar nggak error. Kemudian kita concat dengan sama nih, tapi yang segmen kedua URI slash segmen ya, karena halaman kita ada slashnya. Segmen yang kedua kita slashnya tuh di depan gini. Nah, terus kita cek nih, pastikan dia waktu akses ini kan ada nih ya recordnya. Nah, kita udah input nih tapi nggak ada aksesnya, ini pasti nggak masuk ke sini. Jadi kalau ada misalkan tapi aksesnya sorry tambahin kondisi dulu dong. If cek hasil dari cek kita, dia punya nggak nih akses nih. Kalau aksesnya tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 1, asumsinya kan kita redirect lagi ke blok ya. Nah, kita redirect nih, tapi kalau dia punya akses, kita kan nanti ada bukan nanti ya, memang kita udah set, kita punya yang namanya dia bisa nambah, edit, sama hapus. Jadi kita return nilai dari data ini aja, kita return dari cek. Oke, gitu. Jadi nanti kalau kita punya halaman tambah, kita bisa cek nih dia punya nggak akses itu. Tuh, kalau nggak punya kita redirect. Kita simpen, kita coba aja ya. Ini harusnya kan dia di blok nih. Nah, akses di blok, kalau misalkan kita kasih aksesnya ya, konfigurasi akses, jadi bisa akses tapi tambah. Misalkan kita punya halaman lagi, kalau nambah kayak gini, kita bikin coba halaman tambahnya public function tambah. Jadi cek akses ini kan tadi ngirim nilai ya. Nah, ini kita kasih tampung aja dulu deh ya. Kita tampung nilainya, kita bikin variabel cek akses user. Jadi kita tampung di situ, this cek akses user sama dengan, jadi kan dapat nih return dari nilai sini tadi nih ya, dapat nih nilai dari cek itu. Kemudian dari nilai itu kita cek deh, if this cek akses user dari apa nih, kan returnnya array nih, kita punya namanya tambah sama dengan tidak sama dengan ya, tidak sama dengan 1, maka kita redirect ke page URL unauthorized. Sini baru kan nanti script untuk tambah gitu ya. Jadi sebelum masuk sini kita cek dulu, jangan lupa titik koma nih, puyeng nyarinya ntar kalau error. Nah, tambah nih harusnya dia nggak bisa, page not found.
public function tambah diakses. Public function tambah, kenapa dia nggak nemuin halaman tambah mal? Oh, di akses deny, benar ya. Coba kalau kita kasih akses, si karyawannya nih, level karyawan kita kasih akses buat nambah data, konfigurasi akses tambah bisa. Oke, jadi kayak begitu teman-teman. Video kali ini cukup sampai di sini dulu deh. Nanti kita lanjutin lagi bikin sistemnya di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.